Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Syekh Effendi Faksid, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, Universitas Tanjung Pura Pontianak. NIM F43012217753. Saya mengajar di SDN 13 Janangran, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum pelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 5 pahlawanku, subtema 1 pahlawanku kebanggaanku. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya semuanya hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, rekan kita untuk membacakan doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa meminta maaf untuk keadaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Ya. Sekarang kalian boleh berdiri. Saya akan menyanyikan lagu nasional. Ya, Garuda Pancasila. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Chelsea. Kemana Chelsea? Tahu. Rumahnya Chelsea di mana? Di Pabrika. Jauh. Nah, mungkin sudah kena banjir. Kalau Bapak mau tanya nih, masih ingat tidak kalian dengan pelajaran sebelumnya? Masih ingat? Tentang apa? Sampah. Tentang sampah. Sampah itu terbagi menjadi berapa itu? Dua. Ini sebutkan dulu apa? Sampah. Sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti apa? Contohnya seperti? Seperti sayuran, seperti dari tumbuhan, apa lagi? Hewan. Hewan. Apa gunanya? Bisa digunakan nggak? Bisa untuk pupuk, bisa digunakan untuk pupuk kompos, ya. Dan juga bisa digunakan lagi untuk makanan ternak, ya. Nah, kalau yang anorganik seperti apa contohnya? Sampah. Ada gunanya enggak? Ada. Dijadikan apa? Bisa dibuat untuk kotak pensil. Tujuan pembelajaran kita ini, setelah kalian membaca nanti ada teks non fiksi, ya, kalian mampu menyimpulkan, ya, menyimpulkan teks non fiksi dengan benar. Kemudian kalian menyajikan dari kesimpulan kalian itu. Nanti kalian lebih tepat menyimpulkan kesimpulan teks non fiksi tersebut. Lanjut kemudian. Setelah melakukan percobaan, nanti kalian melakukan percobaan cahaya dan cermin, ya, nanti sudah Bapak siapkan. Di situ kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya, ya. Setelah melakukan percobaan, setelah menyimpulkan, kalian melakukan
mempresentasikan, ya, mempresentasikan ke depan hasil percobaan kalian. Kalian di sini tentunya punya cita-cita masing-masing. Punya enggak? Punya. Apa cita-cita kamu? Mau jadi guru. Wah, hebat. Menjadi guru. Berarti nanti kamu yang akan menjadi guru di SDN 13 dengan Rani. Mau jadi apa? Mau jadi tentara. Wah, pas ini. Rambutnya ada kayak potongan tentara ya. Kan? Mantap. Ya, untuk menggapai cita-cita kalian itu tentunya tidak mudah. Ya. Kalian harus berusaha dan berdoa. Dan juga kalian harus rajin belajar. Ya, rajin belajar, semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai. Kemudian patuh kepada orang tua juga. Ya. Semangat ya? Semangat. Ya, coba semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang Bapak kasih kalian sebuah video, ya. Nanti kalian tonton video ini, kalian perhatikan, lihat benar-benar ya videonya. Ibu masih ngantuk. Iya. Masya Allah. Itu si jago ngapain? Jago, kamu mengajak juga olahraga. Video apa aja tadi? Video tentang Iko, ya. Video Iko. Nah, dari video tentang siapa tadi? Video Iko. Nah, apa yang kalian ketahui? Adanya apa di situ? Adanya siang dan malam. Nah, kalau tadi dalam video malam, apa yang bisa membuat dia terang? Lampu. Lampu mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya. Nanti kalian melakukan percobaan cahaya dan jernih. Ya, sudah Bapak siapkan itu. Nah, kemudian kalian nanti akan Bapak bagikan per kelompok. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok satunya sebelah sini, ya. Kelompok 2-nya sebelah sini, ya, masing-masing. Terdiri dari 4 sampai 5 orang. Berhubungan kalian satu tidak masuk, berarti Bapak bagi 2, ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 5 orang. Jadi Bapak akan bagikan LKPD untuk kalian nanti, ya. Kalian akan melakukan percobaan, kemudian kalian bisa isi di sini. Ya, di sini ini yang tentang teknologi. Kemudian ini tentang identifikasi sifat cahaya melalui percobaan dan pengamatan. Ya, sebelum mengisi, kalian baca dulu. Nama anggota kelompoknya ditulis. Ya. Kemudian petunjuk pengerjaan LKPD-nya dibaca. Langkah-langkah percobaan yang pertama itu ulangi bagian tengah 3 karton tersebut, sudah Bapak siapkan kertas, ya. Kemudian diletakkan di posisi 3 ini. Nah, kalian bisa perhatikan nanti. Kalian bisa praktekkan, ya. Ikuti langkah-langkah ini. Kemudian kalian isi kesimpulan sifat cahayanya itu di sini. Ya. Sekarang Bapak akan bagikan. Ini untuk yang kedua, ini kelompok 1. Ya. Nah, sekarang kalian bisa tulis namanya dulu. Ini ada bahan bacaan yang bisa untuk kalian baca-baca. Ya. Kalian semoga membantu pekerjaan kalian mengerjakan ini.
1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Pak, kamu ikut Pak. Nah, ya kan, coba dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti dari kelompok 2 bisa memberi tanggapan ataupun pertanyaan, ya. Nah, ini untuk kelompok 1 dipersilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah-langkah percobaan yang pertama, saya dapat merambat lurus. Nah, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian Langkah-langkah percobaan yang kedua, nah, apa hasilnya? cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian Langkah-langkah percobaan yang ketiga, cahaya dapat memantul. cahaya dapat memantul, dipantulkan. Ya. Kemudian Langkah-langkah percobaan keempat, langkah percobaan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Ya. Langkah-langkah percobaan kelima, Kelima, cahaya dapat diuraikan. cahaya dapat diuraikan. Lagi? Nah, itu Pak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk yang kelompok 2. Kelompok 2? Kan? Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada tanggapan? Ada. Apa pertanyaannya? Apakah Nah, dengar dulu yang kelompok 1 dengar. Coba. apakah contoh lain penguraian cahaya? Contoh lain dari penguraian cahaya tadi. Tadi penguraian cahaya nomor berapa tadi? Yang nomor 50. penguraian cahaya tadi nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Di situ tadi kalian mempraktekkannya pakai apa? Pakai apa tadi? Pakai kaset. Contoh lain pada menggunakan kaset seperti apa? Contohnya? Munculnya pelangi. Benar, seperti munculnya pelangi. Ya. Meniup balon apa? Air sabun. Nah, kemudian seperti kita tadi ada gelembung air sabun, ya. Nah, itu terdapat pelangi, kan? Seperti itu cahaya dapat diuraikan. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, baiklah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang ya dulu ini semuanya untuk tadi sudah dijelaskan hasil dari langkah 1 ya sampai dengan 5 hasil percobaan. Yang pertama tadi yaitu yang pertama tadi melihat bibit dari lubang-lubang kertas ya yang sudah dilubangi. Tadi hasil sifatnya itu yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua hasil percobaannya tadi dengan menggunakan apa? Menggunakan gelas kemudian disentel. Nah, itu menghasilkan sifat cahaya bahwa cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, kaca itu adalah benda bening. Kemudian langkah yang ketiga tadi menggunakan apa? Menggunakan kaca cermin. Nah, tadi disenterkan ke cermin itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cermin. Ada tak kegiatan di rumah kalian yang kegiatan sehari-hari kalian menggunakan cermin? Ada tak? Apa?
rambut. Nah, Berarti ketika dia menyisir rambut, kamu menggunakan kaca, ya, cermin, menggunakan cermin depan semua. Dari hasil percobaan kalian tadi, semuanya sudah bagus, ya, dari awal, kemudian presentasi kalian juga sudah bagus. Cahaya itu berguna untuk pertama membantu manusia melihat benda di sekitar. Kemudian bisa yang kedua membedakan warna. Yang ketiga melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian sifat cahaya, ya, yang tadi yang sudah kalian kalian praktekkan tadi, kalian lakukan, ya. Sifat cahaya tadi yang pertama itu adalah merambat lurus. Lihat ini. Yang kedua apa? Dapat menembus benda bening. Kemudian yang ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat dapat dibiaskan. Yang kelima ini. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kita dapat melakukan percobaan ini, ya. Lakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar seperti contoh ini. Saat memegang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin, tetapi saat salah satu karton bergeser, tentu kamu tidak dapat melihat cahaya lilin tersebut. Berdasarkan percobaan ini, maka cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contohnya seperti percobaan ini. Lakukan percobaan dengan mengarahkan senter ke papan atau tembok melalui botol atau gelas bening. Silakan mencoba, maka cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kalian semuanya ada pertanyaan? Ada. Coba jawab. Apa hubungan cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari? Cahaya merambat lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Senter ini. Senter ini, ya, kita gunakan untuk kita ketika kita berjalan di tempat yang gelap. Ketika kita menyenter ke depan, dia akan terlihat merambat lurus. Ini adalah salah satu daripada kegunaan ataupun fungsi daripada cahaya merambat lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu contohnya, ya. Kalau dia tidak merambat lurus, misalnya kita dari saat tiba-tiba dia berbelok, nanti tak bisa kita gunakan, ya kan? Jadi kita mau ke sana malah berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Itu adalah fungsi daripada cahaya merambat lurus. Namanya ditulis, ya. Ya, sekarang kerjakan sendiri-sendiri, ya. Jangan melihat punya kawan. Udah selesai semuanya? Sekarang boleh kumpulkan.
Hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang cahaya. Ya. Nah, tadi yang sudah kalian pelajari, jadi kesimpulannya itu cahaya itu sangat berguna untuk kita semua. Ya. Tadi ada beberapa kegunaan dari cahaya. Ya. Cahaya bisa untuk kita bekerja, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Tadi sifat-sifat cahaya yang pertama apa? Cahaya dapat cahaya merambat lurus. Kemudian kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian, senang gak kalian belajar hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Tadi melakukan apa itu? Melakukan penelitian atau percobaan tentang sifat cahaya. Kemudian apa lagi? Menonton video. Tadi ada video pembelajaran, ya, video penguatan. Bapak pesan ya kepada kalian, tetaplah kalian menjadi anak yang baik, menuruti apa perintah orang tua, jangan membangkang orang tua ataupun berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Ya, di rumah nanti bantu pekerjaan orang tuanya sebisa mungkin. Ya, jangan kamu biarkan orang tuamu mengerjakan pekerjaan dibantu. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak minta Iwi untuk membacakan doa. Iwi. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Belum semuanya, ya. Kalian baris dulu seperti biasa. Hari ini kita bukan awal dari kata, tapi perlawanan kata, lawan kata. Bagian kata panjang lawannya kamu belakang, kamu panjang lawannya pendek. Siang malam. Tinggi rendah. Luar